Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini adalah hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua dan guru kita? Karena merupakan sikap kita sebagai anak untuk berbuat baik, untuk menyayangi, untuk hormat, untuk patuh kepada orang tua dan guru. Menghormati orang tua merupakan suatu bentuk ungkapan kasih melalui kehidupan sehari-hari, dengan tidak menyakiti perasaan mereka dan melakukan apa yang baik bagi mereka. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh ke materi selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu apa sih itu hormat dan apa sih itu taat. Hormat yaitu sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa. Taat yaitu sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dalam melaksanakannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Orang tua adalah mereka ayah dan ibu kita yang melahirkan kita, mengasuh kita, mendidik kita, dan membesarkan kita. Sebagai muslim yang baik, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Karena di dalam Al-Quran pun Allah tidak hanya menyuruh kita untuk beribadah saja, melainkan perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Penjelasannya yaitu yang pertama, perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dalam bertutur kata yang baik dan perbuatan yang baik kepada kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Roghima anfuhu Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka liwalidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulul jannah. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah seseorang, celakalah dan celakalah." Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah cara berbakti kepada kedua orang tua, yaitu melakukan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika keduanya sudah tua dan pikun, merendahkan diri, berkata halus dan sopan, mendoakan mereka serta rela berkorban untuk keduanya,
Meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu, berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun mereka berbuat aniaya. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, Allah akan ridho jika orang tua kita juga ridho atas apa yang kita perbuat. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Tiga, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita masuk surga. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajar kita, mendidik kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Bahkan orang yang mempunyai kedudukan maupun jabatan itu semua berkat jasa-jasa gurunya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 28. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma marfu'an, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmadu. Artinya, dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua di antara kami. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Cara berbakti kepada guru. Pertama, menghormati, memuliakannya, mengikuti nasihatnya, dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Yang keempat, mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlaknya, tinggi ilmunya, berwibawa, santun, dan penyayang. Yang terakhir, sopan dan santun ketika berhadapan dengan guru dan menunjukkan rasa berterima kasih. Hikmah berbakti kepada guru. Hikmah berbakti kepada guru. Yang pertama, ilmu yang didapat akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Yang ketiga, ilmu yang didapat akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Yang terakhir, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah untuk diri sendiri dan orang lain.